Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fariski, NIM A1C320072, kelas reguler B Pendidikan Fisika 2020. Baik, sini saya akan melakukan percobaan menggunakan PET simulasi, di mana saya di sini akan menjelaskan tentang hukum Hooke. Di sini pertama kita akan membuka aplikasi PET simulasi Colorado dengan materi dan pembahasan sekarang mengenai hukum Hooke. Mari kita buka. Nah, sebelum kita memasuki percobaan hukum Hooke, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu hukum Hooke. Hukum Hooke adalah hukum yang ketentuan mengenai gaya dan mengenai gaya dalam bidang ilmu fisika yang terjadi karena elastisitas dari sebuah pair atau pegas. Besarnya gaya Hooke ini secara proporsional akan berbanding lurus dengan jarak pergerakan pegas dari posisi normalnya. Kemudian ini ada, kita buka di aplikasinya, ada 3 cara atau 3 mode. Sini saya akan menjelaskan di yang pengantar saja. Maka kita buka. Selanjutnya di sini di kotak pertama ada gaya yang dikenakan, maka kita akan centang. Kemudian di gaya pegas kita akan centang juga. Perpindahan kita centang juga. Posisi setimbang kita centang, dan nilai. Nah, setelah ini kita centang, maka selanjutnya kita akan melakukan percobaan, di mana percobaan tersebut ada di sini di kotak pegas 1 dan gaya yang dikenakan 1 ini ada nilainya. Ini ada 200 Newton per meter. Ini gaya yang dikenakan adalah 0 Newton. Maka di sini jika kita akan melakukan percobaan, maka kita ini akan melakukan perubahan. Nah, ini ada contohnya. Maka kita akan melakukan di percobaan yang pertama atau data percobaan yang pertama. Kita ambil percobaan 20 Newton. Nah, setelah kita melakukan percobaan, data pertama kita dapat di konstanta pegas 1 yaitu 100 Newton per meter dan gaya yang dikenakan yaitu sebesar 20 Newton. Maka dapat dihasil perpindahan panjangnya yaitu 0,200 meter. Nah, jadi itu data percobaan yang pertama didapati 0,200 meter untuk panjangnya. Selanjutnya untuk data percobaan yang kedua kita akan melakukan percobaan tetap, konstanta pegasnya tetap yaitu 100 Newton per meter. Namun kita ubah saja di gaya yang dikenakan ini, kita ubah menjadi 40. Dan perpindahan panjangnya apa yang terjadi? Maka perpindahan panjangnya itu berubah menjadi 0,400 meter. Kemudian kita lakukan percobaan data ketiga di mana kita menggunakan konstanta pegas yang sama yaitu 100 Newton per meter, namun gaya yang dikenakannya kita akan ubah menjadi 60 Newton. Nah, setelah kita melakukan data percobaan yang ketiga ini, didapati bahwa konstanta pegas dengan nilai 100 Newton per meter dengan gaya yang dikenakan yaitu 60 Newton, maka perpindahan panjangnya menjadi 0,600 meter. Kemudian setelah mendapatkan data percobaan yang ketiga, maka kita melakukan data percobaan yang keempat, di mana di sini saya akan melakukan percobaan dengan menggunakan gaya yang dikenakan 80 Newton. Sebelumnya konstanta pegasnya kita tetap yaitu dengan menggunakan 100 Newton per meter, maka gaya yang dikenakan yaitu 80 Newton sehingga didapati perpindahan panjangnya yaitu 0,800 Newton. Selanjutnya gaya yang dikenakan atau gaya pegas yaitu tetap di sini 80 Newton untuk gaya pegas, dan di sini gaya
yang dikenakan yaitu tetap sama, yaitu 80 Newton juga. Kemudian untuk data percobaan yang kelima, kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan konstanta pegas 100 Newton per meter, kemudian gaya yang dikenakan yaitu 100 Newton, sehingga kita dapat dari data percobaan itu panjang yang dikenakan yaitu 1,000 meter. Sehingga didapati gaya yang dikenakan yaitu 100 Newton dan gaya pegas yaitu 100 Newton. Nah, dari sini kita ketahui bahwa jika gaya yang dikenakan itu didorong, maka hasilnya menjadi negatif. Ketika gaya yang dikenakan itu ditarik, maka hasilnya menjadi positif. Nah, selanjutnya kita menggunakan konstanta pegas dengan data percobaan yang pertama tadi, yaitu dengan menggunakan 100, maka di sini kita akan ubah dengan konstanta pegas 350. Maka kita akan ulang di gaya yang dikenakan, yaitu 20 juga, seperti awal. Maka dapat disimpulkan bahwa konstanta pegas 350 Newton per meter, gaya yang dikenakan yaitu 20 Newton, sehingga didapati perpindahan panjang yaitu 0,57 meter, dan gaya pegas 20 Newton, dan gaya yang dikenakan yaitu 20 Newton juga. Selanjutnya, kita melakukan data percobaan yang kedua. Menggunakan 40 Newton, sehingga gaya konstanta pegas 350 Newton per meter dan gaya yang dikenakan 40 Newton, maka dapati perpindahan panjangnya yaitu 0,114 meter. Dan gaya pegas yang dihasilkan 40 dan gaya yang dikenakan yaitu 40 Newton. Selanjutnya kita melakukan data percobaan yang ketiga, yaitu dengan menggunakan gaya yang dikenakan yaitu 60 Newton. Sehingga didapati perubahan dari data perpindahan panjang, di mana dengan menggunakan konstanta pegas tetap yaitu 350 Newton per meter, kemudian gaya yang dikenakan kita ubah menjadi 60 Newton, sehingga didapati perpindahan panjang yaitu 0,171 meter. Dan gaya pegas yaitu 60 Newton, gaya yang dikenakan yaitu 60 Newton juga. Setelah itu kita melakukan data percobaan yang keempat dengan menggunakan konstanta tetap yaitu 350, dengan menggunakan gaya yang dikenakan yaitu 80 Newton. Kemudian didapati perpindahan panjang yang dikenakan yaitu 0,229 meter, sedangkan gaya pegas yaitu 80 Newton, gaya yang dikenakan yaitu 80 Newton. Dan data di percobaan terakhir yaitu kita menggunakan 100 Newton dan konstanta pegas itu tetap. Kemudian didapati perpindahan panjang yaitu 0,286 meter dan gaya pegas yaitu 100 Newton dan gaya yang dikenakan yaitu 100 Newton. Nah, dari data percobaan yang kita sudah gunakan menggunakan konstanta pegas 100 dan 350 Newton per meter, dan gaya yang dikenakan kita ubah-ubah yaitu 20 Newton, 40 Newton, 60 Newton, 80 Newton, dan 100 Newton. Sehingga didapati kesimpulan yaitu gaya pegas dan pertambahan panjang pegas berbanding lurus. Selanjutnya kesimpulan yang kedua yaitu semakin tinggi nilai pertambahan panjang pegas, maka semakin besar gaya yang bekerja. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan mengenai hukum Hooke kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.